Om Swastiastu, halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dengan bab pembelajaran membangun keluarga Sukinah. Kalian akan mempelajari bagaimana membangun sebuah keluarga yang sukinah. Apa yang kalian ketahui tentang keluarga sukinah dan apa saja sloka-sloka yang berkaitan dengan keluarga sukinah. Pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian kata keluarga. Keluarga dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata kula dan warga. Kula berarti hamba atau abdi, dan warga berarti ikatan, pengabdian, dan jalinan. Jadi, keluarga adalah ikatan atau pengabdian antara istri, suami, dan anak. Keluarga terdiri atas suami dan istri, dan anak hendaknya mampu membangun keluarga yang sukinah. Agama Hindu mengajarkan kepada umatnya wajib membangun keluarga untuk melanjutkan keturunan. Sebelum membangun keluarga, pasangan calon mempelai terlebih dahulu harus melaksanakan upacara wiwaha atau pernikahan. Sistem perkawinan ini di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Wiwaha adalah perkawinan dalam agama Hindu. Istilah wiwaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perkawinan atau pesta pernikahan. Kitab Suci Weda sebagai sumber pengetahuan dan tuntunan bagi umat Hindu untuk mengajarkan banyak hal untuk menjadikan manusia selalu pada jalan kebenaran. Weda juga mengajarkan umat untuk menciptakan hubungan dengan Sang Hyang Widi secara harmonis. Begitu pula dengan hubungan manusia dan sesama manusia, baik manusia dengan lingkungan sekitar, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kehidupan yang harmonis. Ajaran agama Hindu mengajarkan bahwa seorang dalam kehidupannya melewati tahapan-tahapan hidup mulai dari masa Brahmacari, Wanaprastha, dan Sannyasin. Panduan dalam menjalankan masa grahasta atau berumah tangga tertuang dalam berbagai kitab suci Weda. Di antaranya yang pertama adalah Menawa Dharma Sastra, yaitu panduan untuk mempersiapkan masa berumah tangga atau grahasta yang harmonis. Kitab suci Menawa Dharma Sastra juga menjelaskan bagaimana syarat pernikahan, jenis-jenis pernikahan, dan kewajiban pada masa grahasta atau masa berumah tangga. Nah, keturunan yang kuputra itu adalah anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Jenis-jenis wiwaha tersebut tersurat dalam kitab Menawa Dharma Sastra, Adhyaya 3, Sloka 21, yang berarti adapun jenis perkawinan itu ialah Brahma, Daiwa,
Resi atau Arsa, Prajapati, Asura, Gandarwa, Raksasa, dan Paisaka. 8 jenis wiwaha dalam kitab Menawa Dharma Sastra diuraikan secara rinci pada sloka-sloka berikut ini. Brahma Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan melalui pemberian anak perempuan kepada seorang pria atau ahli Weda atau Brahmana serta memiliki perilaku luhur. Daiwa Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan melalui pemberian anak perempuan kepada seorang pendeta yang telah melaksanakan upacara atau berjasa. Pemberian seorang anak wanita yang telah terlebih dahulu dihias dengan perhiasan-perhiasan kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung disebut dengan upacara Daiwa Wiwaha. Arsa Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan melalui peraturan-peraturan setelah pihak wanita menerima seekor atau 2 pasang lembu dari pihak calon mempelai laki-laki. Prajapati Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan melalui pemberian seorang anak kepada seorang pria. Setelah berpesan dengan mantra, "Semoga kamu berdua melaksanakan kewajibanmu bersama," dan setelah menunjukkan penghormatan kepada pengantin pria. Pemberian seorang anak perempuan oleh si ayah wanita setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra, "Semoga kamu berdua melaksanakan kewajiban bersama-sama," dan setelah menunjukkan penghormatan kepada pengantin pria. Perkawinan ini dalam kitab Semerti dinamai acara perkawinan Prajapati. Asura Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilakukan setelah pengantin pria memberikan mas kawin sesuai kemampuan dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada si wanita, dan ayahnya menerima wanita itu untuk dimiliki. Kitab Menawa Dharma Sastra 3, Sloka 31 menjelaskan bahwa kalau pengantin pria menerima seorang perempuan setelah pria itu memberi mas kawin sesuai kemampuannya dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya. Cara ini dinamakan perkawinan. Gandarwa Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan atas dasar cinta sama cinta atau seorang perempuan dengan laki-laki. Raksasa Wiwaha adalah suatu perkawinan yang dilakukan ketika seorang laki-laki membawa lari seorang gadis dengan Paisaka Wiwaha adalah suatu perkawinan dengan cara memaksa, mencuri, atau membuat bingung pihak perempuan untuk jenis wiwaha yang diperbolehkan adalah Brahma, Daiwa, Resi, Prajapati, Asura, Gandarwa. Bagi warna kesatria, Waisya, dan Sudra, jenis wiwaha yang diperbolehkan adalah Asura dan Gandarwa. Untuk
pasca wiwaha tidak diperbolehkan untuk keempat warna tersebut. Strategi membangun keluarga Sukinah untuk hidup berumah tangga. Untuk memenuhi segala kebutuhan dan membangun keluarga Sukinah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, pemenuhan kebutuhan jasmani keluarga yang sejahtera tercipta melalui kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan jasmani bertujuan agar badan atau stula sarira kita dapat terpelihara dengan baik. Karena stula sarira juga memerlukan asupan makanan yang baik. Dengan badan yang baik, pikiran yang sehat, makanan yang berkualitas, menjadikan keluarga tersebut selalu dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Jika kebutuhan jasmani sebuah keluarga sudah terpenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan dan minuman, dan kebutuhan tempat tinggal sudah terpenuhi, maka pemenuhan kebutuhan rohani juga dibutuhkan dalam setiap keluarga, yaitu pemenuhan rohani dengan tujuan agar rohani suksma sarira dapat terjaga dengan baik. Suksma sarira membutuhkan asupan makanan berkualitas seperti mendengarkan dharma wacana atau sebuah ceramah tentang kebenaran kitab suci, tentang Weda, tentang ajaran agama, kemudian mengikuti Dharmatula, mengikuti diskusi-diskusi keagamaan, dan melaksanakan meditasi atau pemusatan pikiran kepada Sang Yang Widiwasa. Dengan melaksanakan upawasa, mengendalikan makan dan minum, serta melaksanakan yoga atau terbiasa melatih jasmani dan rohani untuk memperoleh kesehatan, serta selalu sembahyang setiap saat sebagai wujud terima kasih kehadapan Sang Yang Widiwasa. Anak-anak hebat, cara sederhana itu mendukung pencerahan jiwa kita dalam wujud media. Selain itu juga kita bisa bersembahyang. Sikap serasi dalam berumah tangga dan membangun keseimbangan seperti saling menghargai, saling mengasihi, dan saling menutupi kekurangan satu sama lain. Sehingga kehidupan yang serasi dan seimbang serta selaras dapat terbentuk dalam setiap anggota keluarga memiliki kewajiban atau swadharmanya masing-masing. Berikut adalah kewajiban dari anggota keluarga. Yang pertama adalah kewajiban suami. Seorang suami memiliki kewajiban untuk membangun keluarga Sukinah. Dalam kitab suci Manawadharma memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, melindungi istri dan anaknya. Maksudnya adalah seorang suami berkewajiban untuk menjaga dan melindungi serta memberikan keamanan dan keselamatan baik anak dan juga istrinya fisik maupun psikis. 2. Memberikan nafkah keluarga bahwa seorang suami berkewajiban untuk menyerahkan hasil kerjanya kepada istri untuk dikelola dengan baik.
Semua wajib mengupayakan kesehatan jasmani anak dan membangun jiwa anak dan memberikan makan dan minuman kepada anak dan istrinya. Suami yang pergi meninggalkan keluarga untuk sebuah kepentingan hendaknya mempersiapkan kebutuhan pangan perceraian. Kewajiban seorang istri. Seorang istri memiliki kewajiban untuk membangun keluarga sukinah. Dalam kitab suci Weda terdapat sloka-sloka yang menjelaskan yang sukinah. Keempat, memenuhi nafkah batin istrinya. Maksudnya adalah suami menjalankan kewajibannya untuk dengan penuh hati dan dasar aturan-aturan agama agar terhindar dari perceraian. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra 5 Sloka 149 dikatakan bahwa ia hendaknya jangan berusaha memisahkan diri dari ayahnya, suami atau putranya. Dengan meninggalkan mereka, ia membuat diri dan keluarganya sendiri dari ayahnya. Berdasarkan sloka di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban seorang istri adalah yang pertama setia kepada suami. Maksudnya adalah seorang istri dilarang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam kitab suci, guna membangun sebuah keluarga atau kesucian dalam berkeluarga. Yang kedua, pandai membawa diri, yaitu seorang istri berkewajiban untuk dapat mengatur segala kebutuhan rumah tangga, tidak boros dan juga tidak terlalu hemat. 3. Berperilaku tanpa sepengetahuan suami. Maksudnya adalah seorang istri berkewajiban selalu terbuka kepada suaminya. Tidak ada perilaku terpenuhi. Kewajiban seorang anak. Seorang anak memiliki kewajiban untuk membangun keluarga sukinah. Hal ini juga tertuang dalam sloka-sloka suci kita dalam Pustaka Suci Sarasa Musaya, sloka 239 sampai 250. Dijelaskan bahwa seorang anak memiliki kewajiban sebagai berikut. 1. Seorang anak berkewajiban hormat kepada orang tua, baik ayah ataupun ibu setiap hari. Kewajiban ayah sangat tinggi melebihi tingginya langit, dan kewajiban seorang ibu lebih berat daripada bumi. Maka patutlah seorang anak untuk menghormati ayah dan juga menghormati ibunya. Anak berkewajiban setia dan berbakti kepada ayah dan ibu dengan cara menyenangkan hati orang tuanya. Jika orang tua senang, maka seorang anak. Demikian pembelajaran kita tentang membangun keluarga sukinah. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah dijelaskan pada materi ini. Untuk itu, kita tutup pembelajaran dengan salam Prama Santi. Om Santi 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 Om.